dan juga kanker tulang. Kanker ini sendiri ada primer dan juga sekunder ya, dokter betul. ya. Kalau untuk primer ini kan murni yang dari tulang ini ya, dokter ya. Nah, itu seperti apa itu, dokter? Nah, itu kanker yang murni dari tulang itu sendiri itu adanya benjolan pada tulang yang biasanya sih kita berbicara masalah usia. Kalau osteosarkoma itu sendiri itu dia itu 90% dari tumor primer, dari kanker primer tulang itu adalah osteosarkoma. Dan kita berbicara masalah usia, kenapa ini suatu masalah? Karena usianya itu usia dewasa muda. Jadi dekade kedua dalam artian belasan tahun. Ya, kemudian bayangkan anak usia belasan tahun terkena cancer, ya, sedangkan masa depannya kan masih panjang ya. Kemudian itu usia, kemudian lokasi osteosarkoma itu sekitar 70-80% adalah sekitar lutut. Jadi baik di paha bawah ataupun di tulang kering bagian atas. Kemudian selain itu dan ada muncul benjolannya. Benjolan itu didahului oleh rasa nyeri hebat yang makin lama makin meningkat, terutama pada malam hari. Ya, itu yang sebenarnya red flag kita ya. Kalau kayak gitu. Oke, kalau untuk lokasi tadi, dokter, lokasi itu tadi dari paha ke bawah ya? Atau 70%, jadi 70% itu lokasinya sekitar lutut. Ya, jadi paha bawah ataupun tulang kering bagian atas. Oh, tulang kering bagian atas. Dan itu penyebabnya sendiri seperti munculnya rasa nyeri ya, dokter? Gejala awalnya. Gejala awalnya. Ya, gejala awalnya nyeri. Oke, kalau untuk seperti apakah akibat benturan atau akibat ya terjatuh, itu bagaimana itu? Ya, jadi memang ini good question ya. Jadi masalah benturan, jadi dari osteosarkoma sendiri itu sudah ada relasi antara riwayat trauma, ya, trauma minor, baik itu benturan, terjatuh, ya, yang dengan angka kejadian osteosarkoma. Jadi sebenarnya bukan trauma itu yang menyebabkan tumornya, tapi memang sudah ada kelainan genetik pada pasien itu. Jadi ya kita bilang ada gen-gen yang cenderung terkena tumor, ya. Nah, gen itu sebenarnya adem ayem aja gitu. Ketika terjadi benturan, gen itu aktif. Ketika terjadi trauma, gen itu aktif. Itu yang membuat jadi tumor itu muncul. Oke, baik. Berarti memang sudah ada gennya sendiri, dan apabila terjadi sesuatu akibat benturan ataupun kecelakaan ya, ini dokter ya, berarti memang itu akan muncul. Ya, dia akan memancing tumornya aktif, ya, kansernya aktif ya, itu tadi. Karena banyak orang kecelakaan, banyak orang terjadi bentur-bentur, tapi kan hanya berapa persen yang terjadi kanser kan. Ya, memang ada gen-gen yang cenderung terkena kanker. Benar. Kalau untuk usia itu tidak memandang ya, dokter ya? Kalau untuk kanker tulang ini sendiri? Sebenarnya semua usia bisa, tapi ya untuk osteosarkoma ya, kanker tulang itu usia paling sering ya itu di dekade kedua, jadi usia belasan tahun. Ya, kemudian dan sebenarnya dia bifasik, jadi ada dua fase puncak. Yang pertama di usia belasan tahun, kemudian di usia di atas 60 tahun. Oke, itu untuk kanker tulang osteosarkoma. Sedangkan untuk kondrosarkoma, kanker tulang rawan, biasanya di atas usia 40 tahunan. Di atas 40. Nah, ini berkebalikan dengan kanker tulang sekunder. Nah, kanker tulang sekunder yang penyebaran dari tempat lain, itu justru usianya di atas 40 sampai 50 tahun. Jarang sekali kanker tulang sekunder itu berada pada anak-anak atau dewasa muda, kecuali misalnya dia sudah ada riwayat leukemia atau kanker darah sebelumnya, itu baru bisa muncul pada anak-anak. Tapi kalau memang kanker tulang kayak kanker payudara, yang sumbernya kanker payudara atau kanker paru, itu justru di atas 40 tahun. Angka yang kejadian menyebar ke tulangnya. Oke, baik. Berarti untuk sekunder sendiri akibat penyebaran dari kanker lain ya, dokter ya, payudara. Oke, kalau untuk usia ini dokter 40 sampai 60 tahun ke atas. Untuk kalau yang sekunder, iya benar. Untuk yang sekunder 40 itu apakah terjadinya harus 40 tahun ke atas atau bisa terjadi di bawah 40? Bisa, tapi kan kalau di tumor ini kita berbicara masalah epidemiologi. Jadi ya kita berbicara dari data yang rata-rata untuk kanker sekunder itu memang di atas 40 sampai di atas 40 tahun. Sedangkan untuk
kanker primer seperti osteosarkoma justru itu kejadiannya di belasan tahun, tapi bisa di tempat lain. Jadi ya saya pernah mendapatkan osteosarkoma di usia 34 tahun. Berarti ada ya dokter Ada, ya, berarti ya. bisa. Bukan berarti tidak bisa, ya. memang. Oke, baik dokter. Nanti kita akan lanjutkan kembali dokter. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364111. Kami akan kembali tetap di Jendela. Oke. Satu segmen dokter. Oke. Acara ini dipersembahkan oleh Kesel? Lagi streaming tiba-tiba buffering? Cari solusi internet yang tepat, berkualitas, cepat, dan stabil? Saatnya beralih ke oksigen.id. Ekspedisi kuliner Ciboy. Jadi adalah potongan ayam crispy yang dibalut dengan sambal original atau sambal juara dari ayam penyet juara. Sambal juara. Ini pokoknya untuk pemirsa di rumah yang lagi nonton sekarang. Ekspedisi kuliner ini akan selalu hadir di Sriwijaya TV dan tempat-tempat makan di kota Palembang. Sampai berjumpa. Itu memang wong Palembang. Tapi Sriwijaya tetap di hati. Artio! Darahnya yang berat. Kamu tidak pernah ngalamin jatuh cinta. Ada ini soal jalan tuh kan banyak yang komen. Tidak. I'm the rockstar man. Waripus. Mas musik apa mas bola? Ini mas Aib sebenarnya. Sayang, tidurnya jangan malam-malam ya. Hampir kamu bener. Lando pakai sepan. Jaga! Itu kan tuh, jangan lupa nonton STV. Spesial program dari Sriwijaya TV yang memang punya tamu. This is STV Podcast. Kamu yakin nak ngajak budak ini ke tim kita? Woi, budak ni ada orang dalam. Orang Iron Man. Nah, lantak. Budak ni ku janjikan gaji UMR tapi tak tahu gawinya apa. Sabar Belur, daripada kamu nganggur di rumah. Cak Mano, laju apa? Hah? Laju? Lajulah kamu, kulanjakan. Woi! Ini Thanos kak. Mamang Madrid numbali ni. Ay, takut aku balik mo, jangan nak balik gitu. Balik kak. Balik mo, ngapain? Woi, nak kemana kau? Kak, izin keluar main lu kak, bentar jajan. Ini nangan tak kau. Melo kak. acara ini dipersembahkan oleh Baik, kembali lagi di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Primadika Rubiansyah, SPOTK, dokter spesialis ortopedi, subspesialis onkologi ortopedi dari Rumah Sakit Ahmad Hussein Palembang, dan masih dengan tema kita deteksi dini kanker tulang. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364111. Baik dokter, kita lanjutkan kembali nih dokter ya. Terkait untuk gejala sendiri ini dokter ya, ataupun tanda-tanda yang lebih awam lagi atau lebih awal lagi nih dokter, selain nyeri yang tadi sudah kita bahas ini dokter ya, apa ini dokter kalau untuk gejala dari kanker tulang ini sendiri? Masalah gejala kanker tulang, gejala yang pertama sekali yang pasien rasakan adalah nyeri. Nyerinya tuh hebat ya, kemudian terutama pada malam hari ya. Kenapa malam hari ya? Karena biasanya kalau malam hari kita istirahat kan, ketika kita bekerja atau kita aktivitas mungkin nyeri itu bisa kita abaikan. Nah sedangkan kita istirahat kan kok nggak bisa istirahat, sakit, mengganggu. Itu awalnya mungkin hanya nyut-nyut aja, kemudian nyeri itu makin lama makin hebat
dan lama-lama ya sangat mengganggu. Ya, kemudian akan ada benjolan, ya benjolan yang karena ini ganas berarti tumbuhnya cepat. Dengan tumbuhnya cepat, makin lama makin mengganggu dan otomatis yang akan lebih parah ketika tulang itu sudah digantikan semua oleh kanker, oleh sel kanker, maka tulang itu rapuh. Tulang rapuh, maka dengan dia berjalan sedikit aja bisa terjadi patah tulangnya. Itu udah gejala. Berarti kalau sudah terjadi patah tulangnya akibat kanker, berarti itu sebenarnya udah lanjut sebenarnya stage-nya. Oke, baik. Terus dan lagi gejala-gejala tambahannya, misalnya akan ada misalnya penurunan nafsu makan pasien kan, kemudian akan ada pasien itu kelihatan pucat, lemah, ya, kemudian berat badan turun. Itu yang gejala-gejala dari kanker pada umumnya. Oke, baik. Berarti memang untuk gejala-gejala ini sendiri untuk gejala yang kanker lainnya pun hampir sama ya, dokter ya. Tapi adanya nyeri yang sangat hebat ini pada malam hari ini ya, dokter ya. Terutama ya siang-siang juga tetap berasa sih, cuman nggak, ya biasanya bisa diabaikan. Karena banyaknya aktivitas ya, mungkin tidak terasa ya, dokter ya. Baik. Kalau untuk kanker tulang ini sendiri, dokter, apakah bisa menyebabkan kematian, dokter? Bisa. Ya, kanker tulang ini bisa menyebabkan kematian karena ya kanker tulang ini dia menyebar kemana-mana, yang paling target organ terseringnya adalah ke paru-paru sama ke otak, ke brain ya. Paru-paru dan otak. Itu untuk penyebarannya sendiri itu cepat ya, dokter? Jadi apabila yang pertama apabila penanganan awalnya salah. Penanganan awalnya salah di sini, ya kita nggak menutup mata ya bahwa kadang-kadang suka dibawa ke alternatif dulu ya. Padahal sebenarnya alternatif seandainya langsung ditangani secara tepat, justru hasilnya akan lebih baik ya. Dari yang bisa kita angkat tumornya aja jadi terpaksa amputasi, atau malah justru keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk operasi. Oke, baik. Berarti karena salahnya penanganan di awal ya, dokter ya. Oke, ini kita ada video terkait penanganan ya, dokter ya, untuk kanker tulang ini sendiri. Kita akan lihat, boleh kita lihat dulu untuk video penanganannya. Ini adalah kanker tulang di tulang paha. Ini pada anak usia 15 tahun. Ya. Ini kebetulan orang datangnya segera, ya sudah sempat dibawa ke alternatif dulu, tapi masih baru sebentar aja. Ini setelah tumornya kita angkat, dan ini kita kembangkan di Palembang ini. Jadi di Palembang ini kita mengembangkan teknik bedah dengan pembekuan. Ya, ya. Jadi setelah tumornya kita angkat, kita proses, kemudian kita bekukan. Dengan bekukan ini maka sel-sel kansernya mati, ya. Kemudian namun tulangnya sendiri itu masih dapat masih cukup kuat sebagai konstruksinya. Baik. Berarti itu tadi adalah proses dari anak usia 15 tahun ya, dokter 15 tahun. 15 tahun. Nah, untuk pengambilan tulang itu sendiri, dokter. Setelah itu apakah si anak kembali lagi sehat kembali atau pulih kembali? Itu sebenarnya videonya kepotong ya. Di akhirnya tuh ada justru video anak itu terus berjalan. Ada video anak ya tadi sudah sehat kembali ya, dokter ya, setelah pengangkatan tulang itu tadi. Karena gini, kalau kita di ortopedi adalah prinsipnya nah ini dia. Ini setelah 3 bulan setelah operasi masih kita dengan bantuan tongkat anaknya berjalan. Ya. Setelah 3 bulan ini ya, ini setelah 3 bulan, dan itu ya tentu saja lanjut disertai dengan adanya kemoterapi, makanya rambutnya habis ya. Nah, tapi nggak apa-apa, ini sekarang kemoterapinya udah selesai sih. Sudah pulih kembali ya, dokter ya. Ya kita follow up aja. Baik. Berarti untuk proses penanganannya sendiri, dokter. Selama si anak melakukan pengobatan sendiri itu butuh waktu berapa lama, dokter? Jadi gini, sekarang kembali ke penanganan ya. Kalau kita bicara masalah perkembangan zaman ya, zaman saya dulu ketika saya sekolah dokter atau sekolah spesialis dulu ya, kita tuh kalau ngadepin pasien kanker tulang tuh slogannya seperti teh kemasan.
apapun makanannya, minumannya teh kemasan. Nah, saya nggak nyebut merek. Kita nggak boleh nyebut merek. Saya deg-degan loh dok. Saya mau langsung tinta ini nanti. Apapun makanannya, minumannya teh kemasan. Oke, baik, ya, tapi, dokter. nah saat ini dengan seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknik operasi, perkembangan obat-obat kemoterapi dan perkembangan teknologi juga, kita bisa mayoritas ya yang kita lakukan di Palembang saat ini. Ya, kita bisa mengangkat operasi tumor tulang tanpa amputasi. Ya. Oke. Nah, alhamdulillah sih, ya alhamdulillah. Dan teknik dan saya sejak tahun 2020 ini, ya tahun 2020 kemarin kita sudah memulai teknik ini yang kita bilang cryosurgery. Jadi teknik bedah beku, pembekuan. Jadi yang tadi ada videonya itu baru mulai kita tahun 2020. Dan alhamdulillah itu sampai saat ini masih satu-satunya di Sumatera. Yes. Jadi di Sumatera baru Palembang yang melakukan teknik bedah beku itu. Jadi kita tumornya itu kita angkat, ya, kemudian kita proses dan kita bekukan. Kita bekukan selama 20 menit dengan nitrogen cair. Ya, setelah itu kemudian kita rekonstruksi kembali. Dari tahun 2020 saya pertama kali melakukan sampai sampai bulan ini ya, sampai sekarang alhamdulillah sudah 22 kasus yang kita lakukan. Wah, 22 kasus ya dokter? Ya, alhamdulillah. Dan so far dari yang kita tangani itu angka yang kita takutkan tumor itu kan 2 ya. Yang pertama rekurensi atau jadi lagi, yang orang tua suka, dok bakal balik lagi dak tumornya, itu pasti pertanyaan pertama orang tua. Alhamdulillah rekurensi dari 22 kasus itu 2 pasien, hanya 2 pasien, jadi ya tidak sampai 10%. Kemudian dan akhirnya akan ke amputasi. Dan itu rekurensi setelah di atas 1 tahun baru muncul. Dan kejadian metastasis paru, ya, jadi dia penyebaran ke paru-paru, tumornya 1 kasus. Jadi 5% tidak nyampe juga, ya. Itu yang kita komplit. Dan alhamdulillah setelah pasien rata-rata bisa berjalan. Jadi kalau kita punya sistem skor ya untuk menilai fungsinya ya, alhamdulillah itu excellent. Ya. Luar biasa. Jadi kalau dan kan itu sudah saya jurnal saya sudah publish sih di situ ya. Jadi kalau kita dan hasilnya Palembang sih sudah setara dengan dunia. Wah, luar biasa ini. Berarti dari 22 kasus hanya beberapa ya dokter ya untuk dikatakan ya masih kembali atau terulang kembali ya dokter ya. Baik dokter, kalau untuk berbicara tentang kanker tulang ini sendiri dokter, untuk stadium sendiri dokter, itu ada berapa stadium dokter? Ya, stadiumnya ada 3. 3? Ya, stadium pertama itu ya ketika masih di dalam tulang itu sendiri, dia belum, ya biasanya tulangnya tumornya masih, keluhan utama pasien itu rata-rata nyeri. Nah, nyeri ya, terus nyeri hebat ya. Nah, terus ketika tumor itu sudah mulai keluar dari tulang, itu udah masuk stadium 2. Ya, stadium 2B ya kita bilang ya. Kemudian kalau kanker ganas biasanya langsung kita mulai di stadium 2 karena artinya dia udah ganas ya. Ketika dia sudah menyebar tulang jadi B, 2B ya. Kemudian ketika dia sudah menyebar terutama ke paru-paru atau ke otak, itu sudah langsung stadium 3. Dan dilakukan untuk operasi yang seperti tadi dokter ya, untuk seperti dilakukan pembekuan itu tadi, itu di stadium berapa dokter? Prinsipnya sih semua stadium bisa kita lakukan. Walaupun pasien itu sudah menyebar ke paru-paru, tetap bisa kita lakukan asalkan yang pertama kondisi pasiennya mendukung. Gitu. Yang kedua, pasien respon terhadap kemoterapi. Karena sebelum operasi tentunya kita kemoterapi dulu. Jadi kalau ternyata kemudian itu sih yang pertama, kondisi pasien dulu kita nilai. Kalau udah stadium 3 ya, kalau stadium 2 sih insya Allah sih keadaan pasien masih belum terlalu jelek ya. Ketika kalau stadium 3 sudah menyebar ya, nah itu kita harus nilai ulang kondisi pasiennya gimana. Ya, kemudian respon terhadap kemoterapi, karena ya kalau berdasarkan literatur jurnal
5 years survival rate. Jadi kemungkinan pasien kanker tulang itu bertahan selama 5 tahun itu 80%, di atas 85%. Jadi walaupun dia sudah menyebar, asalkan kemoterapinya sensitif, masih bisa bertahan. Seperti itu. Oke, baik. Kalau untuk kanker tulang ini, dokter, Ya. kembali lagi kan kebanyakan ini kan kondisi si pasien sendiri ya, dokter. Ini kan akan melakukan kemoterapi pastinya. Nah, kebanyakan ini sudah memulai pengobatan, tapi ini tiba-tiba mundur karena sudah tidak sanggup lagi. Nah, itu bagaimana itu, dokter? Nggak sanggup gimana nih keadaannya? Ya, keadaannya ataupun memang balik lagi karena takut, karena kembali lagi mungkin ya sudahlah, kalau udah mendekati, ya mohon maaf mungkin sudah rasa takut untuk akan ajal ya, dokter. Nah, itu bagaimana itu, dokter? Oke, jadi saya selalu motivasi pasien gini ya, walaupun pasien tuh ya merasa dia kemonya sakit, memang kemo itu sangat tidak nyaman ya, sangat tidak nyaman, tapi ya saya harus menilai bahwa saya motivasi bahwa jalannya masih panjang. Ya, jangan langsung menyerah. Seandainya pun harus amputasi, ya walaupun kita tidak bukan kandidat untuk kita angkat tumornya aja, jadi harus amputasi pasiennya, tetap itu akan lebih baik daripada tidak kita apa-apain. Ya, karena apa? Karena prinsip di ortopedi adalah life movement. Life is movement, ya, because karena prinsipnya adalah movement means function. Kalimat lengkapnya adalah movement means function. Function means life. So life is movement. Jadi prinsip ortopedi adalah hidup bergerak. Ya, jadi kalau pasien dengan tumor dia hanya tiduran aja, ya kan? Walaupun tidak bisa kita angkat tumornya aja, dalam artian harus kita amputasi. Justru dengan amputasi pasien bisa bergerak. Untuk misalnya kebutuhan kayak ke kamar mandi, ya pasien bisa ke kamar mandi sendiri dengan bantuan tongkat. Bahkan kalau tumornya pun masih agak amputasinya masih agak panjang, ya sisanya ya, itu pasien bisa berjalan normal dengan kaki palsu. Saya ada pasien saya yang sudah jadi dulu ketika saya tahun 2015 2014 itu, ketika saya baru-baru memulai ya, kita operasi pengangkatan tumor itu, ada yang gagal ya setelah, jadi gagalnya bukan karena tumornya jadi lagi, karena infeksi berulang, infeksi terus-terusan, kemudian akhirnya ya saya udah sarankan, akhirnya kita putuskan amputasi kakinya. Setelah amputasi, ya alhamdulillah pasien bisa berjalan dengan kaki palsu tanpa tongkat, dan sekarang udah sarjana kali ya. Saya operasi ketika dia SMP. Wah. Ya. Oke. Alhamdulillah sih. Ya. Jadi ya sekarang dia sudah jalan dengan kaki palsu. Ya itu tadi, karena life is movement. Ya jadi kalau kita nggak bisa move on, ya mungkin kita nggak hidup ya. Benar dokter. Berarti memang untuk di awal sendiri memang sudah dikasih pengertian ya, dokter ya, diedukasi sendiri untuk bagaimana untuk pengobatan sendiri ini harus tetap selesai, harus tetap berjalan ya, dokter ya. Kita dan tentu saja peran keluarga kita butuhkan di situ ya, support keluarga, support dari untuk menyemangatin pasiennya. Oke, baik dokter. Dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364111. Kami akan kembali tetap di Jendela. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke.
Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo manca-bica dolor galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati. Solusi untuk keluarga sehat. Buah duku dimakan cumi. Asal sama Susi. Kalau kamu nanti tengok aksi kami, ayo nonton komedi kosan Manci di Sriwijaya TV. Saksikan siaran langsung program Kosan Manci Setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, masih di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Primadika Rubiansyah, SPUTK dari tentunya dokter spesialis ortopedi, subspesialis onkologi ortopedi dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang, dan masih dengan tema kita deteksi dini kanker tulang. Untuk pemirsa belum ingin berinteraksi bisa di 0711364111. Baik dokter, kita lanjutkan kembali ini dokter ya. Kalau untuk kembali lagi terkait pengobatan ini dokter ya. Kalau untuk pengobatan sendiri dokter, setelah dilakukannya operasi sendiri, untuk pengobatan tetap terus berlangsung atau berjalan ya dok? Iya. Jadi operasi itu hanya satu proses. Jadi sebelumnya yang pertama kita lakukan kemoterapi dulu sebelum operasi. Ya mungkin sekitar 2 atau 3 kali kita melihat respon kemonya, dan harapannya tumor sedikit mengecil lah, sehingga ya membantu kita untuk operasi. Kemudian yang kedua, setelah kita lakukan operasi itu sendiri, setelah operasi tentunya ada perawatan luka pasca operasi, karena operasinya luka operasinya gede-gede ya. Ya tergantung jenis tumornya, tergantung ukuran tumornya sih. Ya, kalau tumornya gede, operasinya gede lukanya kan. Kemudian setelah luka kering bagus, kita lakukan kemoterapi lah setelah operasi, dan di sela-sela itu pasien kita lakukan rehabilitasi. Rehabilitasi di sini tidak hanya gerakan ya, rehabilitasi, karena rata-rata pasien tumor tuh sebelumnya tiduran gitu, imobilisasi lama, tiduran terus ya, atau duduk nggak aktif, otomatis kan fungsi paru-paru, fungsi jantungnya pasti menurun. Nah di situ kita rehabilitasi sekalian, jadi fungsi jantung, fungsi paru-parunya kita tingkatkan kembali, dan harapannya pasien harapan pasien bisa bergerak aktif kembali. Oke, itu kayak seperti video tadi. Oh, ya okay. Itu kita lakukan fisioterapi sambil di sela-sela kemoterapinya. Oke, kalau untuk proses penyembuhan sendiri itu dokter, berapa lama dokter biasanya? Penyembuhan, kemoterapi itu sendiri membutuhkan waktu antara 7 sampai 8 bulan. Jadi kemudian fisioterapi itu sendiri tergantung, kita nilai rata-rata butuh waktu antara 2-3 bulan. Kalau sudah cukup dalam waktu 2 bulan, ya kita nilai cukup. Ya. Kemudian apabila dia lebih dari, ternyata masih kurang bagus nih, kita fisioterapi kembali. Ya total mungkin sekitar hampir setahun ya. Itu sudah dikatakan sembuh total ya dok? Enggak juga. Enggak juga? Ya jadi kita bilang pasien itu kita follow up berkala. Jadi dalam 2 tahun pertama itu pasien itu kita follow up setiap 6 bulan. Oke, baik. Dalam 2 tahun pertama. Kemudian setelah lewat 2 tahun, kita follow up setiap tahun. Setahun sekali kita ronsen, kita periksa dadanya, ronsen untuk lihat tanda-tanda penyebaran, kita periksa darah. Setahun sekali. Sampai 5 tahun. Jadi baru kita katakan selesai 5 tahun. Oke, baik. Jadi memang membutuhkan waktu yang cukup lama ya dokter ya untuk proses penyembuhan sendiri. Baik, dokter, kita ada penelpon, kita angkat dulu sebentar ya dokter. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan Ibu Ida, silakan Ibu Ida, ada yang ingin ditanyakan Ibu? Iya, mau nanya nih sama dokternya. Dok, kalau kita ke Sleo dok ya, itu kan apa kita langsung ke dokter atau kita pasti ya kita ini ada pengobatan alternatif
sakit gitu dok. Nah apakah kalau keselio yang di keselio itu kita biarkan misalnya ganggu bilang rasanya kita tidak lanjutkan pemeriksaannya, apakah bisa menyebabkan ada sampingnya dok? Terima kasih dok. Oke, terima kasih Ibu Ida. Oke, jadi keselio ya. Kalau keselio ini penanganannya yang biasanya kan kayak kita terkilir ya. Terkilir baik itu kita lagi jalan misalnya terkilir tangga atau lagi olahraga kita terkilir ya. Prinsipnya itu rise. Rise itu rest, ice, compression, dan elevation. Jadi kita istirahatkan ya. Istirahatkan, nggak boleh dipakai aktivitas. Kemudian kita kompres es untuk ngurangin bengkaknya ya. Jangan dibalur jahe, kunyit, parem dan apa rata-rata begitu ya. benar. Jahe, parem, kunyit dan lain-lain ya. Jadi kuning dan panas. Oke. Kemudian yang ketiga adalah compression. Compression ini kita balut, kita bebat ya. Balut sini kita pasang elastis perban. Kemudian kita naikin, kita ganjel. Jadi kalau kita tiduran mungkin tungkai kita ganjel bantal kaki kita ya, atau kalau kita lagi duduk ya nonton TV kaki kita naikkan di atas kursi kayak gitu. Jadi kalau keselio itu sangat tidak disarankan kita urut-urut, diurut ya, sangat tidak disarankan karena itu tadi diurut itu hanya akan menambah bengkak karena itu dimanipulasi kan artinya. Benar. Dari yang mungkin jalin yang dari tidak robek jadi robek bisa. Dari yang mungkin hanya retak jadi patah beneran juga bisa. Kayak gitu. Oke. Untuk keselio itu harus dipastikan dulu apakah ada tulangnya retak, apakah ada ligamennya robek apa enggak. Oke. Nah kalau untuk terkait dari Ibu Ida ini tadi keselio ini sendiri dokter. Iya. Nah apakah nantinya akan menyebabkan efeknya ke kanker tulang juga ini dok? Jadi ya bisa juga kayak gitu, tergantung ya kalau memang sudah ada genetik-genetik yang cenderung ke arah cancer, ya awalnya cuma keselio, tiba-tiba muncul, itu bisa. Bisa ya dokter, ya bisa terjadi. Baik, berarti memang kalau memang sudah ada genetiknya, berarti memang bisa apapun ya, kadang-kadang hanya terbentur sedikit saja ya dokter. Aja pun bisa langsung aktifkan genetik. Oke, baik. Nah kalau untuk kebanyakan ini kan seperti bela diri lah ya dokter ya. Itu kan banyak pukulan atau tendangan. Nah itu juga bisa memicu kah dokter walaupun tidak adanya genetik atau karena kerusakan dari tulang itu sendiri itu bagaimana? Ya sangat jarang ya kalau yang hanya karena hanya kalau benturan bela diri gitu ya, kalau memang tidak ada genetik yang cenderung terkena kanker tulang itu ya jarang sih. Ya memang ujungnya kembali ke adanya genetik yang cenderung terkena kanker tulang. Oke, baik. Oke, ini kita ada pesan ya dari melalui Instagram ini mungkin dari Instagram kita di Sriwijaya TV ini dari Indra Wijaya. Terima kasih dokter, infonya sangat bermanfaat. Wah, luar biasa ini dokter. Terima kasih bang. Terima kasih kembali ini Mas atau Bapak ini dari Indra Wijaya ya dokter ya. Baik dokter, kalau untuk terkait baik penanganan, pengobatan ini kan tadi kita sudah bahas ya dokter ya. Kalau untuk pengobatan ini sendiri kan banyak ini ada beberapa yang sebelum datang ke rumah sakit ini ada yang melakukan pengobatan alternatif dokter. Nah itu bagaimana? Ada sih banyak ya. Banyak ya. Banyak ya. Dimulai biasanya ya dokter ya. Nah itu bagaimana itu dokter? Oke, jadi ya gini ya, memang stigma di masyarakat itu ya, kalau ada apa ini kelainan di tulang ujungnya diurut dulu gitu ya, ya tanpa dicek ada apa sebenarnya kayak gitu kan. Kemudian banyak sih, dan itu sebenarnya sama aja kita kayak membangkitkan macan tidur. Jadi yang tumor yang tadinya, dan tumor itu biasanya langsung flare up, jadi langsung aktif, biasanya membesarnya lebih cepat kayak gitu. Dan ya itu tadi kalau istilah kita di rumah sakit tuh ya, istilah kita hari-hari lah, jarang kita mendapatkan tumor negara maju.
Tumor negara maju itu tumornya masih kecil gitu kan. Di yang kita temui saat ini jarang kita mendapatkan tumor negara maju gitu ya. Bukan berarti nggak ada aja sih, teman jarang lah. Ya rata-rata tumor tuh sudah besar ya, karena sebelumnya sudah diurut dulu, di alternatif dulu ya. Dan itu tuh ya sekali lagi kita kan akan melakukan pemeriksaan tambahan seperti ronsen, kemudian kita MRI untuk melihat tumornya apakah terkena pembuluh darah apa enggak, apakah mengenai saraf atau enggak. Itu kalau tidak mengenai pembuluh darah, tidak mengenai saraf, insya Allah sih masih bisa kita angkat tumornya aja. Ya, tapi sebaiknya tentu saja kalau bisa jangan ke alternatif dulu. Ya, kalau ada benjolan, pasien misalnya ada keluarga, ada tetangga ya yang mengeluh nyeri di daerah di tulang gitu ya, kemudian ada benjolan disertai dengan benjolan, makin lama makin berat ya, makin lama makin besar benjolannya ya, sebaiknya langsung segera dibawa ke dokter ortopedi. Ya karena deteksi dini akan menentukan hasil dari treatment kita. Itu tadi early detection, better prognosis kalau kita bilang. Jadi deteksi segera, makanya outcome-nya akan baik. Baik, benar. Berarti memang apabila sudah merasakan nyeri itu, apalagi nyeri di tulang ya dokter ya, itu memang harus segera lakukan pemeriksaan ya dokter ya ke rumah sakit. Jangan coba-coba untuk melakukan pengobatan yang lain ya dokter. Untuk badan kok coba-coba. Benar dokter. Untuk saat kok coba-coba ya dokter ya. Baik dokter, ini kita ada satu lagi nih dokter ya, video penanganan. Tadi kita ada satu sudah kita lihat, dan ini ada satu lagi, ini boleh kita lihat tayangan videonya ini terkait penanganan video. Ini ya, apa ini wanita usia 18 tahun atau 19 tahun ya, saya lupa ya. Ini sama juga, ini dia di tulang kering bagian atas, kita angkat. Nah, ini 3 bulan setelah operasi, dan ini ada yang terakhir setahun, dia sudah sampai setahun dia. Baik. Dan setahun dia sudah jalan. Nah, ini setahun setelah operasi, fungsi lututnya sudah hampir normal, dan dia bisa berjalan tanpa tongkat. Ya, she's able to walk independently. Ya, benar-benar. Berarti untuk dia sendiri sudah mulai proses penyembuhannya. Nah, kalau untuk yang seperti ini ya dokter ya, apalagi kan banyak resiko yang akan terjadi ya pastinya dokter. Nah, tapi jangan sampai, dan amit-amit ya dokter ya, kalaupun misalnya terjadi benturan dokter, nah itu bagaimana dokter? Terjadi di benturan pada tulangnya sendiri yang sudah dioperasi, itu bagaimana dokter akibatnya? Ya, jadi harap diingat sih ya, tulang yang kita bekukan itu kan bukan tulang normal. Ya, itu memang tulang pasien itu sendiri, tapi kekuatannya sih pasti turun ya. Memang dia tidak akan sekuat tulang normal, tapi dia masih memiliki kemampuan menyambung gitu untuk dengan tulang yang aslinya. Dan itu harus hati-hati. Jadi kalau ada pasien yang dia terpeleset, ya patah lagi sih. Ya patah, ya kita operasi lagi. Tapi jadi, untuk timbul, tapi tumornya tidak tumbuh. Baik. Jadi ada 2 kasus saya yang dia kepleset dan patah, kita periksakan tumornya memang tidak tumbuh. Tetap mati gitu tumornya. Tidak timbul kembali dan tidak kembali lagi, tapi hanya memang bekas operasinya ya dokter ya, itu ya namanya tulang ya rapuh ya dokter ya, namanya juga sudah dioperasi. Baik, kembali lagi bagaimana cara untuk menjaganya ya dokter ya, untuk proses penyembuhannya itu memang cukup lama, jadi memang harus tetap dijaga ya dokter. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali ini dokter, dan untuk pemirsa di rumah yang masih ingin berinteraktif masih bisa di 0711364111, kami akan kembali tetap di Jengkel. Acara ini dipersembahkan oleh Kangen Slip ini. Mau bernostalgia dengan yang ini?
sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen. Setiap Jumat jam 8 malam dan Sabtu jam 9 malam. Hanya di Sriwijaya TV. Kamu yakin nak ngajak budak ini ke tim kita? Woi, budak ini ada orang dalam. Onan Iron Man. Nah, lantak. Budak ini ku janji ke gaji UMR, tapi tak tahu gawenya apa. Sabar Belur, daripada kamu nganggur di rumah. Cak Mano, laju apa? Hah? Laju? Lajulah kamu manjakan. Woi! Ini Thanos kak, Mamang Madrid numbali nih. Ay takut aku balik mau jangan balik itu. Balik mau apa? Woi, nak kemana kau? Kak, izin keluar main lu kak, bentar jajan. Ini nangan tak kau. Melo kak. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, masih di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Primadika Rudansyah SPOTK, dokter spesialis ortopedi, subspesialis onkologi ortopedi Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang, dan tentunya masih dengan tema kita deteksi dini kanker tulang. Dan tidak terasa ini dokter di segmen terakhir ini dokter, perbincangan kita terkait penanganan pengobatan ya dokter ya terkait kanker tulang ini sendiri. Baik dokter, kalau untuk kanker tulang ini sendiri dokter, untuk pencegahannya sendiri itu bagaimana dok? Oke. Masalah pencegahan yang pertama sih kita bicara masalah lifestyle ya. Jadi kita harus biasakan hidup sehat. Di sini berarti kita makanan yang bergizi, kemudian kita mengatur pola makan ya. Dan masalah ini juga kurang-kurangi dengan pemanis-pemanis buatan, kemudian dengan pengawet ya. Kan sekarang banyak tuh kemudian makanan-makanan pengawet ya, makanan-makanan olahan dengan pengawet itu yang harus kita kurang-kurangi ya, bukan nggak boleh sih, tapi harus jangan terlalu sering lah ya. Kayak mie instan gitu kan, walaupun biar bagaimanapun itu tetap ada pengawet ya. Tapi memang itu tidak bisa dipungkiri dokter. Memang itu yang paling number one. Yang memang benar-benar makanan apapun mau dikasih apapun tetap itu yang dimakan kan dokter. Ya betul sih. Kalau mie instan itu kan walaupun kita sudah makan nyium aromanya tetap lapar lagi kan gitu. Ya tapi itu tetap kita gimana kita ya, bukan berarti nggak boleh sih, tapi ya diatur lah. Dikurangi ya dokter ya. Oke baik dokter. Nah kalau untuk kembali ke ini ya dokter terkait pengobatan sendiri ini dokter. Kalau untuk yang sudah dilakukan operasi, pasti kan banyak pantangan nih dokter ya, baik dari makanan ataupun yang asupan yang ada yang pastinya. Itu seperti apa dokter? Apakah dari asupannya sendiri akan mengakibatkan terjadinya akan timbul kembali? Oke, jadi setelah operasi saya tidak pernah memantangkan pasien makan, karena gini ya, kita butuh yang bergizi tinggi kan untuk penyembuhan luka
Ya, kemudian jadi pasien tuh harus makan, saya bilang. Terserah mau makan apa, boleh, saya bilang gitu. Nah, kemudian apalagi ketika kemoterapi. Ketika kemoterapi itu justru pasien itu nggak nafsu makan. Jadi apapun yang dia mau makan, kasih, saya bilang gitu ke orang tuanya. Nah, setelah kemoterapi selesai, baru kalau kita mengatur pola makan. Nah, di situ yang dengan pengawet-pengawet, kemudian dengan pengawet sih ya. Kemudian banyak penyedap rasa yang penyedap rasa itu yang dikurangi ya, karena kan yang MSG itu tetap ada pengaruh-pengaruhnya untuk sel-sel kanker kan. Oke, baik. Berarti memang pada saat melakukan kemoterapi itu memang kan dianjurkan ya, Dok ya? Apapun yang pasien mau makan, kasih, saya bilang. Kasih. Dia mau makan es krim, kasih. Mau mau minum susu, boleh. Mau makan tempoyak, boleh, saya bilang gitu. Waduh, ngeri kali dokter ya. Orang pagar mau makan bekasam juga boleh. Iya. Tapi sayangnya dokter kebanyakan tidak dimakan, karena kan tidak ada rasa untuk nafsu makan. Jadi kalau dia mau makan, kasih, saya bilang gitu. Karena ya asal dimakan tadi kan. Dan yang bergizi ya, tentu susu tuh paling enggak 2 gelas sehari, saya bilang. Kemudian telur, kadang-kadang yang anggapan di masyarakat tuh kan kalau habis operasi itu justru jangan makan ikan, daging, telur, nanti bakal jadi gatal lah. Terus itu justru malah gizi pasien jadi buruk kan, luka jadi nggak sembuh-sembuh, nanti ujungnya jadi infeksi. Itu yang salah sebenarnya. Justru setelah operasi apapun ya, kita harus menjaga gizinya. Karena ya kalau nggak dengan protein tinggi, justru protein tinggi bisa didapat dari yang paling simpel telur, ya kan, kemudian atau daging, ikan, ya, ayam itu boleh ya. Jadi dengan protein tinggi maka luka akan cepat sembuh, kayak gitu. Oke. Kalau untuk beberapa mungkin yang sudah pernah melakukan operasi sendiri ini dokter ya, yang sudah berhasil tentunya. Untuk asupan makannya sendiri, apakah dari yang dia bisa makan ini tiba-tiba dia nggak bisa nih dok makan? Misalnya dia bisa makan ikan, tiba-tiba tidak bisa makan ikan, itu pernah terjadi tidak dokter? Nggak ada sih ya. Iya. Berarti tidak ada alergi yang akan timbul atau muncul atau efek sampingnya sendiri nih dokter ya? Oke, efek samping dari operasi ya kita tidak kita bicara masalah risiko ya, risiko operasi apapun bisa terjadi ya. Kemudian masalah setelah operasi yang efek samping sering timbul, suka nyeri, kemudian bisa terjadi infeksi, itu salah satu resikonya. Kemudian bisa terjadi juga kadang suka nyeri, ya, nyeri di sini bisa karena sarafnya, bisa karena kerusakan ototnya juga bisa seperti itu. Tapi sih rata-rata angka kejadian nyeri setelah operasi sih masih terkontrol. Oke, baik. Berarti memang harus tetap dikontrol dan tetap harus dijaga ya dokter ya untuk kasus-kasus seperti ini. Baik dokter, ini tidak terasa ini kita sudah di segmen terakhir ini. Boleh sedikit dokter untuk menyampaikan pesan-pesan untuk pemirsa Sriwijaya TV di rumah ini dokter. Oke, jadi masalah kanker tulang itu sendiri itu kejadian yang sebenarnya cukup banyak, namun biasanya pasien itu datang dalam keadaan yang sudah lanjut. Nah, jadi dibutuhkan deteksi dini, ya. Jadi dan deteksi dini dan segera dibawa ke dokter ortopedi. Ya, dengan apabila dilakukan deteksi dini dengan baik, maka prognosisnya, outcome-nya, hasil yang kita lakukan pun akan baik. Baik, berarti memang untuk pesan dokter sendiri ini jangan mencoba untuk ke yang lain ya dokter ya. Kalau bisa apapun yang terjadi ini seperti sudah merasakan nyeri ataupun adanya benjolan di tulang itu harus segera datang ke ortopedi ya dokter. Jangan remehkan nyeri dengan benjolan itu. Benar sekali dokter, jangan remehkan. Sesakit apapun itu harus tetap konsultasikan dulu ke dokter ya dokter ya. Bagaimanapun dokter lah yang akan memberikan solusinya dan pengobatannya pun tetap dokter nanti yang akan menyelesaikannya. Ini kebanyakan dokter di awal siapa yang mulai, yang akhir siapa yang menyelesaikan ini ya dokter. Enggak seperti lagu dangdut. Aduh, ini dokter hafal semua ini sebetulnya ya dokter ya.
Oke, baik dokter. Dokter Primadika Rudiansyah SPOTK ini. Dokter, terima kasih banyak dokter sudah berbagi informasinya ini mengenai deteksi dini kanker tulang tentunya di Jendela, tentunya di Sriwijaya TV. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi dokter ya dengan pembahasan lainnya yang pasti yang lebih menarik lagi dokter. Baik, dan untuk pemirsa di rumah demikian dialog kesehatan Jendela pada malam hari ini. Banyak sekali informasi yang bisa kalian dapatkan karena kami menghadirkan pakar yang ahli di bidangnya. Saksikan terus Jendela hanya di Sriwijaya TV. Saya Destina Rizky pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need. Welcome to my paradise. Take a look out through my eyes, and you decide why people like to sway. People thieving, fighting, telling lies. They criticize and hate each other. Nature colors all have changed somehow. The seas are brown, the skies are thick and gray. All of these things make me feel so down and think about finding my own place. A place where we can share some weed, a place where we can share some weed, a place that won't bullshit and everybody can come. Welcome to my paradise, where the skies are blue, where the sun shines so bright. Welcome to my paradise, where you can be free, where the party never ends. Nature colors all have changed somehow. The seas are brown, the skies are big and gray. All of these things make me feel so down and think
think about finding my own place. A place where we can toast and dream. A place where we can share some weed. A place where all the bullshit and everybody can go. Welcome to my paradise, where the skies are blue, where the sun shines so bright. Welcome to my paradise, where you can be free, where the party never ending. Paradise. Wow, welcome to lagu lama, ya. Iya. Oh, salah satu. Oh iya. Langsung lagi. Hai, selamat malam pemirsa Sriwijaya TV. Hari Selasa jam 8 ada Dian dan juga teman-teman Dian yang tadi udah nyanyi Welcome to my paradise ya. Ada Ega, ada Yoyo, ada Lora, ada Aji, ada Om. Tukang pijit tuh ya. Tukang pijit apa? Iya, tukang pijit. Jangan gitu dong. Gemes. Enggak, karena apa ya? Karena kalau kita kan kayak pantai-pantai gitu kan, emang hari ini sesantai itu. Karena tema kita hari ini apa, Ega? Bebas lepas. Wow. Sudah bebas lepas ya. Iya, bebas lepas lah. Oke. Dan hari ini tentunya kita ingin mengajak pemirsa di rumah untuk berpartisipasi request lagu yang akan kita mainkan. Langsung aja telepon di 364666 atau di 364111 atau di Instagram kita boleh DM langsung di @sriwijayatv. Dan juga buat kamu yang kesulitan nonton, nggak ada lah sekarang zaman kesulitan nonton, ya langsung aja streaming, bisa di Facebook, bisa YouTube, bisa di webnya, bisa di www.sriwijayatv.com atau install aplikasinya di Sriwijaya TV. Oke. Dan habis ini Dian bakal balik lagi sama teman-teman nyanyiin lagu kesukaan dan requestan dari pemirsa Sriwijaya TV. Jadi jangan kemana-mana, tetap di lagu lama.